Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Vira Makvira. Di video kali ini aku mau membahas tes TIU yang bukan cuma diujikan di tes CPNS tapi juga di tes BUMN, tes TNI Polri, sekolah kedinasan, dan juga di perusahaan-perusahaan swasta nih teman-teman. Jadi belajar TIU itu merupakan investasi paling cerdas buat teman-teman yang ada di masa-masa sedang mencari pekerjaan atau sedang meniti karir. Karena hampir semua di tes pekerjaan itu selalu ada tes numerasi, psikotes, ya enggak? Dan belajar TIU itu adalah cara yang terbaik teman-teman untuk bisa meningkatkan lagi skornya, baik di skor CPNS maupun di tes pekerjaan lainnya. Dan buat teman-teman yang mau belajar lebih intens lagi bersama aku, kalian bisa join di Bimbel TIU with Viracun batch 4 nih. Ini udah batch 4 teman-teman. Jadi buat kalian yang mau daftar, kalian bisa lihat linknya di deskripsi video ini ya. Jadi di sini belajar bareng aku selama 12 kali pertemuan via Zoom ya, dan kita di sini fokus benar-benar untuk pendalaman materi dan belajar dari basic. Jadi nggak ada ceritanya pelongo-pelongo aja, karena semua teman-teman akan diajar dari basic. Kita akan memulai dari start yang sama. So join with us, link pendaftarannya ada di bawah ya. Oke teman-teman, kita langsung aja di soal nomor 1. Kalau kita lihat nih, jadi kalau di Bimbel TIU itu aku ada namanya yang ilmu lirikan mata gitu teman-teman. Kalau teman-teman mengerjakan soal seperti ini itu dengan cara manual, pastinya akan membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Sedangkan waktu di tes CPNS itu maupun tes lainnya itu sangat terbatas untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Makanya kita lihat-lihat dulu nih. Wah, ini tuh kayaknya ada angka-angka yang agak istimewa teman-teman ya. Kita lihat dulu nih di bagian bawah. 56 dikali 47 dikurang 47 kali 56. Oke, ingat sifat perkalian itu 1 dikali 2 sama aja dengan 2 dikali 1 kan. Berarti kalau 1 dikali 2 dikurang 2 dikali 1 itu kan sama dengan 0 ya. Oke, begitupun dengan yang ini. Jadi 56 dikali 47 dikurang 47 dikurang 56 itu kan hasilnya 0 ya. Oke, jadi sisa yang di atas yang ini sama yang ini aja kita kerjakan. Oke teman-teman, 56 dikali 56 itu kan 56 pangkat 2 ya. Dikurang 47 pangkat 2 ya kan. Kemudian per 56 dikurang 47. Nah ini ingat lagi nih sifat A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Iya kan? Jadi yang di atas ini bisa aku tulis 56 tambah 56 ditambah 47 dikali 56 dikurang 47 per 56 dikurang 47. Nah ini kita bisa coret, jadi hasilnya adalah 56 ditambah 47, 103 teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah bagian C. Jadi segampang itu seharusnya, dan di tes CPNS itu rata-rata soalnya itu kita bisa kerjakan dengan cara yang efisien gitu teman-teman. Oke, tapi ya tergantung lagi, tahu nggak caranya mengerjakan secara efisien atau enggak. Oke, kita ke soal nomor 2. Akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat tambah akar 9 kuadrat tambah 12 kuadrat. Oke, hati-hati ya, beberapa orang mengerjakan ini itu ada yang dipecah jadi 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Terus karena akar dengan ini diginiin, ini salah besar teman-teman ya. No, jadi ada beberapa sifat-sifat akar yang teman-teman tuh harus ketahui. Salah satunya kalau penjumlahan
seperti ini tuh akarnya tuh nggak bisa dipisahkan kayak gitu ya, kecuali kalau dia perkalian. Oke, jadi kalau kayak gini ya udah kita kerjakan yang di dalam dulu. Jadi 6 kuadrat itu kan hasilnya 36 ya. 8 kuadrat kan 64. 36 ditambah 8 kuadrat kan akar 100 ya. Oke, kemudian 9 kuadrat 81, kemudian 12 kuadrat 144. Ini kan 225 ya hasilnya. 225. Baru nih kita kerjakan. Akar 100 kan 10 ditambah akar 225 itu 15. Jadinya hasilnya 25. Gitu ya. Jangan sampai melakukan kesalahan yang fatal yang seperti tadi. Kemudian nomor 3. Ini gimana ini? Ini tuh kita bisa kerjakan dengan sangat cepat teman-teman. Jadi 1 dikurang 1/4, kemudian 1 dikurang 1/5. Ini kalau kita mau mengurangkan bilangan bulat dengan bilangan pecahan, kita rubah bilangan bulatnya itu menjadi pecahan yang memiliki penyebut yang sama dengan pengurangnya. Jadi penyebut itu yang di bawah ya. Jadi kita mau mengubah 1 ini menjadi pecahan, bentuk pecahan gitu ya, apa per berapa gitu, berapa per berapa, tapi penyebutnya itu 4. Jadi 1 itu sama dengan 4/4 teman-teman ya. Oke, jadi 4/4 dikurang 1/4 kan 3/4. Dikali ini kan per 5, jadi satunya kita rubah menjadi 5/5. 5/5 dikurang 1/5 kan 4/5 gitu ya. Dikali ini 6/6 dikurang 1/6 berarti 5/6. 1 dikurang 1/7 itu kan artinya 7/7 dikurang 1/7 jadi 6/7. Oke, kemudian karena ini perkalian yang bersilangan itu kita bisa coret-coret 4, 4, 5 dengan 5, 6 dengan 6. Jadi tersisa berapa teman-teman? Oke, 3/7. Jawabannya adalah bagian D. Oke, secepat itu seharusnya kalau teman-teman tahu cara yang paling efisien untuk mengerjakannya. Kemudian kita ke nomor 4. Jika X sama dengan negatif 2 berpangkat 8 dan Y sama dengan negatif 2 berpangkat 10, maka yang mana nih yang lebih besar ataupun yang lebih kecil? Oke, kita ke X dulu. X itu negatif 2 pangkat 8. Karena pangkatnya ini adalah genap, kalau pangkatnya adalah genap, kemudian bilangan basisnya di sini adalah negatif, maka hasilnya pasti positif teman-teman. Maksud aku tuh kayak gini, negatif 2, contoh negatif 2 pangkat 2, itu kan artinya negatif 2 dikali negatif 2, iya kan? Negatif kali negatif positif gitu teman-teman ya. Nah, kemudian kalau pangkatnya ganjil, misalkan negatif 2 pangkat 3, itu kan artinya negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2, iya kan? Ini kan negatif kali negatif positif, kemudian positif dikali negatif itu hasilnya pasti negatif. Makanya kalau pangkatnya genap, itu pasti hasilnya positif. Oke? Kalau pangkatnya ganjil, itu hasilnya pasti negatif kalau basisnya itu adalah bilangan negatif gitu teman-teman. Jadi X itu pasti positif. Kemudian Y di sini negatif 2 berpangkat 10. Hati-hati. Yang kita kerjakan dulu yang ini teman-teman ya. Negatif 2 berpangkat 10 itu kan hasilnya positif teman-teman ya. Karena dia hasilnya pangkatnya tuh genap. Nah, tapi karena ada negatif di sini, makanya yang positif ini hasilnya tadi kita kalikan dengan negatif, maka hasilnya negatif teman-teman. Oke, jadi X lebih besar daripada Y karena X yang positif, Y-nya negatif. Hati-hati, jangan sampai misalkan negatif 2 pangkat 10, kalikan dulu negatifnya dengan ini. No ya, jadi kita kerjakan yang ini dulu. Oke teman-teman. Nah, beberapa kesalahan ini itu yang bisa membuat jawaban kalian tuh menjadi salah dan kehilangan 5 poin. Sangat sayang banget ya. Oke, kita ke nomor 5.
Jika X sama dengan jumlah bilangan ganjil antara 11 dan 50 dan Y adalah jumlah bilangan genap antara 11 dan 50, maka kita jabarkan yang X dulu ya. Jadi X jumlah bilangan ganjil antara 11 dan 50. Kalau di antara berarti yang di sini teman-teman ya. Jadi 11 dan 50 tuh nggak ikut, oke? Jadi bilangan ganjilnya itu adalah 13 tambah 15 tambah 17 tambah 19 tambah dan seterusnya sampai 49, oke? Nah, kemudian Y bilangan genap nih. Bilangan genap antara 11 dan 50 berarti yang masuk adalah 12, oke? Tambah 14 tambah 16 tambah 18 dan seterusnya sampai 50. Oke, coba perhatikan antara X dan Y. Kira-kira kalau ini dijumlahkan yang mana yang lebih besar, teman-teman? Oke. 50 nggak diambil ya, sorry ya. Karena di antara. Berarti sampai 48. Sorry. Nah, jadi kalau kita lihat 13 ini 12. 15 ini 14, 17 ini 16. Begitu seterusnya. Jadi X itu adalah Y ditambah 1. Ya enggak sih? Jadi X di sini adalah 12 tambah 1. 15 itu adalah 14 ditambah 1. Berarti kalau X dijumlahkan itu pastilah lebih besar daripada Y. Iya kan? Karena X di sini adalah Y bertambah 1. Jadinya jawabannya adalah bagian B. Oke teman-teman, sesimpel itu mengerjakan soal yang terlihat rumit. Tapi kalau kita paham konsepnya itu diberikan soal yang dibolak-balik kayak gimana pun, kalau kita kembali ke konsep dasar yang dipahami, itu pasti bisa dikerjakan dengan efisien. Dan itu yang aku tekankan di Bimbel Santiu nih, sama teman-teman yang udah batch 1, batch 2, batch 3 itu udah merasakan lah. Jadi buat teman-teman yang mau lebih intensif lagi belajarnya bersama aku, kalian bisa join ya di Bimbel Santiu with Viracun. Pendaftarannya dari tanggal 20 sampai 4 Januari ini. Oke, jadi buat yang mau gabung jangan sampai telat joinnya. Link pendaftaran ada di bawah ini ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!